kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Terima kasih ya sudah klik video Vina. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Oke teman-teman, kali ini Vina akan men-share video tentang menu berbuka sederhana dan bergizi. Oke, ini Vina membuat menu berbuka pada puasa hari keempat ya teman-teman ya. Kebetulan Vina baru balik dari kampung, jadi Vina itu baru tiba jam 3-an. Jadi jam 4 Vina langsung siap-siap untuk membuat menu bukaan buat suami ya, karena yang puasa itu suami, karena Vina lagi berhalangan jadi tidak puasa. Jadi pertama-tama itu Vina merebus air ya, teman-teman bisa lihat itu panci besar itu berisi air. Jadi Vina di sini merebus air ya teman-teman, tidak menggunakan galon karena airnya itu bersih ya, jadi bisa untuk diminum. Nah, ini Vina sedang mempersiapkan bahan-bahan yang akan dimasak ya. Jadi kali ini teman-teman, Vina akan membuat goreng ikan tongkol serta sayuran. Jadi ikan tongkolnya akan Vina campur dengan kentang ya teman-teman. Ikan tongkol balado. Campur dengan kentang. Jadi Vina sedang mengiris-ngiris kentangnya dengan bagian yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi sedang-sedang ya teman-teman. Jadi ini teman untuk ikan tongkolnya nanti. Setelah mempersiapkan bahan-bahannya, Vina juga memblender cabai ya teman-teman, cabai, bawang dan bawang putih. Jadi Vina blender dulu untuk dilunakkan. Vina tidak menggunakan batu lado ya, karena batu ladonya ada, cuman Vina lebih efisien jika menggunakan blender. Dan biasanya Vina kalau menggunakan lebih suka sih sebenarnya menggunakan batu lado, karena rasanya nanti lebih meresap dan cabenya juga lebih enak. Tapi karena Vina sudah bisa ya memasak dengan cabai yang di blender dan itu lumayan enak juga, jadi Vina memutuskan untuk di blender saja. Nah, ini Vina lagi menghangatkan minyaknya nanti untuk menggoreng menggoreng kentangnya ya. Jadi kentangnya digoreng dahulu sebelum dicampur dengan ikannya. Nah, minyaknya ada berlebih sedikit, jadi Vina masukkan ke botol estetiknya. Walaupun minyaknya berlebih sedikit, tetap disimpan ya teman-teman, karena efek dari minyak mahal beberapa waktu yang lalu. Jadi kita harus berhemat, walaupun sedikit tetap dimasukkan ke dalam botol, jadi tidak dibuang. Itu ya teman-teman. Sembari menunggu minyaknya panas, nah air Vina udah masak ya teman-teman, udah mendidih. Jadi Vina salin dulu ke termos. Jadi Vina tidak menggunakan dispenser, tidak menggunakan galon. Jadi airnya itu direbus dan disimpan dulu di termos supaya nanti kalau butuh air panas buat bikin susu alim bisa dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, teman-teman gimana? Biasanya menyimpan air di mana? Di termos atau menggunakan dispenser biasa? Boleh di komen ya teman-teman. Nah, setelah airnya masak, Vina pindahkan periuk airnya ke tempat lain. Dan ini teman-teman, minyaknya sudah panas dan Vina memasukkan kentang ke dalam penggorengan. Mudah-mudahan kentangnya cepat matang ya. Karena periuknya masih panas, jadi Vina menggunakan serbet atau lap tangan untuk mengangkat periuk yang masih panas.
Dalam penggorengan kentang agak mudah-mudah sulit ya teman-teman. Kadang kalau kita mengiris kentangnya terlalu besar, jadi dia bisa tidak sampai matang sampai ke dalam. Kadang di luarnya saja sudah menguning, ternyata di dalam masih belum matang. Jadi dalam menggoreng kentang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis ya teman-teman ya. Ini anak Vina merengek dia ya, merengek dia minta ikut Vina ke dapur. Jadi Vina gendong sambil nyiapin bahan-bahan buat sayuran. Nah, Vina mau bikin sayur buncis, sayur wortel, dan labu siam. Nah, jadi Vina mix sayurnya supaya nanti kaya akan vitamin-vitamin yang ada di sayur-sayuran, dan kaya serat juga ya teman-teman ya. Kalau dalam memasak, kalau kita ibu-ibu memang harus banyak skill ya teman-teman. Sambil nyiapin yang lain, kita juga bisa sambil menggoreng. Ini Vina lagi mengupas kulit labu siamnya, dan juga sedang menggoreng kentang ya teman-teman. Karena lebih efektif kalau kita memasak dan memegang bahan yang lain. Tapi ceritanya sih para bapak-bapak nggak bisa nih kayak gini. Jadi mereka harus satu-satu nyiapin bahan dulu baru nanti masaknya. Gimana nih bapak-bapak, mungkin ada yang nonton, bisa di komen apakah benar seperti itu ya. Tapi menurut Vina skill ini bisa dipelajari ya, karena Vina juga dulu juga nggak bisa masak, tapi karena sudah terbiasa bisa belajar gitu ya. Jadi sambil memasak, merebus air, bisa melakukan hal yang lain. Karena ini lebih efektif juga waktu kita ya, dan lebih cepat juga. Oke, nah ini Vina menggoreng ikan tongkolnya ya. Sebelum digoreng Vina kasih garam dulu supaya nanti lebih terasa gitu ya, nggak hambar ikannya karena sudah terlalu lama di freezer. Jadi kemarin tuh suami Vina banyak beli ikan tongkol ya, karena kita pulang kampung itu nggak dimasak, jadi seminggu dia udah di kulkas. Jadi Vina sekarang mau ngabisin ikan tongkolnya dulu, baru nanti beli protein yang lain lagi. Nah, ini Vina sambil mengiris wortel ya teman-teman ya, untuk bahan sayuran. Jadi sayurnya Vina potong kecil-kecil sekalian buat sayur anak Vina, karena daripada kerja 2 kali mending dia kecil-kecil. Jadi kita bisa mengimbangi ya, kita juga bisa makan dan anak kita juga bisa memakan sayurannya. Nah teman-teman, untuk menu berbuka lagi masak apa nih teman-teman? Biasanya masakannya pasti enak-enak ya, karena Vina yakin teman-teman yang nonton pasti udah bisa ahli dalam memasak ya. Dan bagi teman-teman yang baru belajar juga tetap semangat ya, karena Vina yakin kita insya Allah bisa ya. Oke teman-teman, sambil mengiris sayur-sayuran labu siam ya, nah Vina juga membalik-balik ikan yang sedang digoreng supaya masaknya sempurna. Tapi ketika dimasukkan ke dalam kuali nggak langsung Vina balik-balik ya. Ketika dia sudah setengah matang baru Vina balik-balik, karena nanti bisa jadi kalau kita langsung membaliknya bisa terluka ikannya gitu ya. Bukan terluka, tapi bisa hancur ikannya gitu ya. Jadi ini Vina sedang menyiapkan kuali ya untuk memasak sayuran. Wah, kualinya besar sekali ya teman-teman. Ya memang Vina itu di sini ada 2 kuali, 1 kuali besar, 1 kuali kecil. Jadi Vina mengiris bawangnya langsung ke dalam kuali ya, tidak pakai talenan karena lebih cepat juga ya teman-teman ya. Nah setelah itu Vina goreng bawangnya sampai wangi ya, Nah, setelah itu baru ditambahkan air. Nah ini ikannya sudah
sudah matang ya teman-teman. Jadi Vina angkat dulu ikannya ke piring yang berisi kentang tadi ya, karena dia sama, nanti juga di mix gitu ya, juga dicampur. Jadi Vina angkat dulu ikannya, baru Vina lanjut ke pekerjaan yang lain. Jadi ikannya ini cukup banyak ya, 8 ekor. Jadi Vina 2 kali menggoreng. Nah, ini baru trip yang pertama untuk menggoreng ikannya. Selanjutnya menggoreng ikan yang trip kedua. Oke. Nah, Vina lanjut dulu menyiapkan ikannya untuk digoreng tuh ya. Nah, ikan yang sudah siap digoreng Vina masukkan ke dalam kuali yang sudah Vina tambahkan garam ya, supaya nanti dia tidak hambar. Nah, Vina mengambil air dulu ya teman-teman, supaya nanti sayurnya, bawang-bawangnya tidak gosong. Jadi Vina kasih air dulu biar nanti setelah mendidih baru Vina masukkan sayur-sayurannya. Kompor ikannya tadi Vina matikan karena nanti takut minyaknya hangus ya. Jadi setelah itu baru Vina masukkan ikannya. Ngomong-ngomong tentang menggoreng ikan gimana nih teman-teman? Biasanya Vina matikan dulu apinya baru Vina masukkan ikannya, karena nanti takut minyaknya mengenai tangan Vina gitu ya. Jadi Vina matikan dulu baru dimasukkan ikannya. Nah, kalau teman-teman gimana? Teman-teman punya cara nggak supaya ikannya nggak meletup mengenai badan kita ketika kita menggoreng ikan? Jadi Vina belum searching nih caranya. Mungkin teman-teman bisa share nih di kolom komentar. Oke, sambil nunggu ikannya yang sudah dimasukkan ke penggorengan matang, Vina juga memasukkan sayur-sayuran ya ke kuali yang lain. Jadi kita tunggu itu yang Vina masukkan dahulu itu wortel karena yang paling keras. Setelah itu labu siam. Setelah itu baru buncisnya yang Vina sudah potong-potong. Dan jangan lupa ditutup ya teman-teman ketika memasak sayur supaya lebih cepat matangnya dan merata. Ini Vina menggunakan tutup panci ya, karena tutup sayurnya belum ada. Jadi Vina menggunakan tutup yang ada aja dulu. Sambil itu Vina membalik-balik ikannya. Bukan mengaduk-ngaduk ya, tapi membalikkannya. Nah, oke teman-teman, ikannya sudah masak dan sudah Vina salin ke piring seperti ini ya. Wah, sepertinya lezat sekali ya teman-teman. Tapi memang lezat sih, tapi jangan tergoda ya, kita lagi puasa. Oke teman-teman, selanjutnya Vina menyalin sayurnya, dan sayurnya juga sudah matang. Vina salin ke mangkuk dulu ya teman-teman. Dan ini sayur seperti biasa ya, yang biasa Vina buat. Dan jangan lupa dikasih garam. Tadi Vina sudah mengasih garam ya untuk sayurannya. Oke teman-teman, nah beginilah masakan sederhana bergizi untuk berbuka. Nah, setelah memasak, Vina juga mencuci piring supaya nanti tidak numpuk piringnya. Dan kita bisa semangat lagi ke dapur karena piring-piring sudah tercuci. Jadi Vina menggunakan wadah saja ya teman-teman, tidak menggunakan dispenser cuci piring. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa di subscribe dan hidupkan lonceng notification-nya. Oke teman-teman, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.